ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaraku kedengaran nggak, Kak? Kedengeran cuma putus-putus ya. Coba-coba lagi. Tes. Tes. Halo, Masuk, Kak. masuk. Udah Masuk, jelas. masuk. Sip, sip. Oke. Semoga lancar ya, semoga soalnya double acaranya nih. So. Oke, langsung dimulai aja kali ya, Kak. Iya, boleh. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suara kasar kecil ya? Bentar. Oke. Oh gitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gede. Oke. Gede. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa di kajian perdana kita di Muslimah Talk Show, sharing session gitu. Nah, insya Allah ke depannya akan ada kajian per minggu ya Kak Sarah. Dan dia ini batch 1 gitu. Nah, teman-teman jangan lupa pantengin terus gitu Instagram kajian Almar. Insya Allah kedepannya akan ada kajian per minggunya dengan tema-tema yang menarik insya Allah. Dan dengan moderator dan pemateri yang berbeda juga gitu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Syahrita dan saya kali ini ditemani oleh pemateri yang luar biasa gitu oleh Kak Sarah Madani. Beliau aktivis mahasiswa STH Project Jakarta dan sekarang sudah semester 7 ya Kak. Masya Allah. Semoga lancar ya Kak sampai lulus nanti. Amin gitu. Doain juga aku nyusul secepatnya. Oke. Baiklah, Kak Sarah apa kabar nih? Halo Kak Sarah. Kak Sarah. Kak Sarah apa kabar? Ini baik. Ini Alhamdulillah. chat blur gitu ya di sini ya? Apa teman-teman juga nggak sih atau aku dong ya? Apa Kak? Pecah gitu loh. Ngeblur? Gambar Syarita tuh pecah-pecah jadi terganggu jaringan kayaknya. Oh gitu, tapi suara aku jelas nggak Kak? Iya, lancar. Nggak apa-apa deh, gambarnya blur tapi suaranya nggak itu lancar gitu. Oke, Siap. alhamdulillah ya Kak Sarah kabarnya baik gitu. Nah, teman-teman mungkin di sini sebelum forum dimulai nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komentar gitu. Insya Allah akan dijawab oleh materi kita juga gitu. Nah, oke baiklah, kita kali ini akan membahas tema yang mungkin udah sering kita dengar gitu ya Kak, kayak finding myself gitu, atau bisa disebut who I am gitu, atau siapa aku gitu. Nah, kita sering dengar gitu kayak sebenarnya aku tuh siapa sih? Maksudnya tuh aku tuh di dunia itu mau ngapain gitu. Dan sangat erat gitu di kalangan pemuda gitu kayak gimana ya? Ada pepatah juga yang mengatakan bahwa masa muda itu masa kita mencari jati diri gitu. Yang dimana itu selalu disalahgunakan atau diklaim sama orang yang sudah dewasa juga. Kayak misalnya gini, uh, aku juga masih mencari jati diri nih gitu, masih belum menemukan jati diri aku yang sebenarnya gitu. Begitupun ketika orang mengaklaim uh, aku masih bingung sama diri aku gitu, aku tuh sebenarnya siapa gitu. Dan sering kita melihat anak-anak muda itu kayak merasa insecure segala macam gitu dengan apa yang ia miliki gitu. Itu kan udah kayak seperti kekurangan yang ada dalam diri dia gitu. Nah, menurut Kak Sarah, gimana sih mencari jati diri yang sebenarnya itu uh, pada
anak-anak muda sekarang gitu mencari jati diri yang seperti apa sih yang dimaksud pada pembahasan tema kita kali ini. Nah, mungkin Kak Sarah bisa nih jelasin mencari jati diri yang seperti apa gitu. Silakan Kak Sarah. Ya. Baik, terima kasih ya Syahrita ya sudah membawakan Iya acara ini Kak. sehingga semakin lebih baik insya Allah. Oke, sebelum kita bicara tentang judul tema kita hari ini, yaitu Finding Myself, mencari jati diri. Nah, apa dulu nih yang mau kita cari? Jati diri siapa? Nah, berarti kan pertanyaan kita dari yang tadi Syahita tanyakan, who I am, siapa saya? Siapa kita? Nah, kalau misalnya kita tanya, siapa saya siapa? Atau siapakah saya gitu kan? Nah, bisa kita jawab semua kita adalah manusia. Nah, apakah jawaban itu hanya sebatas itu? Oh, aku adalah manusia yang punya kepala, yang punya mata, yang punya hidung, yang punya mulut. Apakah sudah sampai situ aja? Kan enggak. Nah, maka sekarang aku akan membawa atau mengarahkan forum kajian ini kita telisik terlebih dahulu gitu ya. Bagian manusia nih, apa sih istimewanya menjadi manusia? Oke, jadi kalau misalkan kita pretelin satu-satu ya, Syah, dan teman-teman semua yang hadir hari ini, kalau kita pretelin semua dari ujung rambut sampai ujung kepala manusia, itu kita akan terbelalak dengan keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam manusia. Oke, sekarang kita bedah otak. Kita ceritakan tentang otak ini, ya. Jadi ada sebuah penelitian itu yang dilakukan oleh Scientific di Amerika, gitu ya, bahwa menurut penelitian mereka mengatakan bahwa di dalam otak kita ini bisa menyimpan semua ingatan gitu ya, sel-sel ingatan itu sebanyak 2,5 petabyte. Nah, petabyte ini artiannya apa? Yaitu dalam 1 juta gigabyte. Nah, bayangin ya, kalau aku sehari-hari pakai internet itu ya 1 giga lah paling itu. Nah, ini 1 juta gigabyte gitu ya, 2,5 juta gigabyte. Nah, harus berapa tahun untuk bisa menghabiskan kuota tersebut ya kalau kita dapat kuota sebanyak itu. Nah, itu kapasitas otak kita gitu kan. Sebanyak itu. Atau kalau kita analogikan kalau kita sering nonton film gitu ya, nonton film di televisi ataupun nonton uh, apa ya, film-film di televisi, ternyata kapasitas otak kita itu adalah senilai dengan 3.000 tahun jam tayang. Bayangin, mau nonton apa kita selama 3.000 tahun gitu kan, jam tayang. Nah, itu adalah kapasitas otak kita. Oke, kita bergeser dari otak kita ke sel darah kita. Di mana sel darah kita bicara ambil sel darah merah dulu lah, gitu kan, sel darah merah. Ternyata setiap detik dari sel darah merah itu mengandung berapa? 1,25 juta. Bayangin, nah itu baru sel darah merah gitu kan. Belum lagi sel darah putih, belum lagi trombosit, belum lagi kalau kita berbicara tentang pencernaan, gimana katanya usus kita ini yang ada di dalam perut kita yang sekecil ini ternyata punya usus yang sepanjang sampai 8 meter, bayangin. Dan itu adalah keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Nah, tetapi pertanyaan begini, kalau manusia punya pencernaan yang begitu banyak, punya kapasitas otak yang begitu luar biasa, nah kan hewan itu juga punya otak, hewan itu juga punya pencernaan yang juga sedemikian rumit gitu kan, juga punya tadi apa bukan pemikiran, hawa naluri-naluri gitu kan, sama seperti manusia. Lantas apa gitu kan yang menjadikan istimewanya manusia dengan hewan? Nah, yaitu adalah penggunaan terhadap akal. Nah, di mana akal ini menjadikan anugerah gitu kan, anugerah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan manusia. Nah, kita sepakat dulu ya sampai sini ya, bahwa akal itu adalah anugerah yang paling luar biasa yang dimiliki oleh manusia. Sepakat ya? Sepakat Kak. Oke, sepakat ya. Karena dengan akal kita bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa kita makan, mana yang enggak. Nah, dengan akal juga manusia bisa membedakan mana yang harus diikuti dan mana yang harus kita tinggali. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan gini, Syah. Kalau misalkan manusia dengan sempurnanya, dengan kesempurnaan tubuhnya, kesempurnaan fisiknya, kesempurnaan akalnya, nah kita bayangkan seperti ini. Kalau Syahrita, kasarah kasih nih, kasarah kasih kamera tercanggih yang harga kameranya itu ratusan juta, disatu paketkan dengan lighting set yang harganya juga luar biasa. Ternyata ketika kasarah kasih Syahrita nih, ternyata Syahrita cuma pakai kameranya buat selfie-selfie doang, atau buat kameranya tuh cuma dijadiin lampu taman. Gimana perasaan kasarnya gimana tuh yang ngasih? Sakit ya, kok cuma diginiin gitu ya, gitu. Bener gak? Iya, Bener gak, Syah? Iya benar Oke. Kak, benar.
Nah, kemudian kalau misalkan Kasara juga nih dikasih laptop tercanggih dengan harga yang mahal, kapasitas luar RAM-nya luar biasa, penyimpanannya luar biasa, ternyata cuma Kasara jadikan nulis doang, nulis Word doang, atau cuma browsing Google doang yang sebenarnya bisa di HP. Nah, gimana perasaannya nggak sih? Nah, manusia itu sepaket luar biasa yang lebih gitu kan, lebih dari kamera tercanggih atau laptop tercanggih. Gak mungkin manusia itu tercipta dengan segitu sempurnanya, tidak ada purpose tertentu, tidak ada tujuan tertentu gitu. Nah, maka ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi cambukan buat diri kita gitu kan. Apakah manusia itu memang diciptakan cuma untuk merasakan caper, untuk bisa mager doang, caper, kemudian kita masih on. Oh, Kak, Iya, jaringanmu jaringan, iya, jaringan sendirian. terputus. Iya. Halo, Oke, Kak. oke. Udah, ya, Lanjut. oke. Ya, jadi tadi tiga pertanyaan besar yang harus kita jawab dalam kehidupan kita. Anggap gini, kalau kita ingin mau ke pantai, ya, misalnya kita dari, kalau aku ya dari Sukabumi nih, dari Sukabumi terus mau ke pantai, maka prepare apa sih yang harus aku siapin buat ke pantai? Yang pasti kan pakaian-pakaian gamis yang bisa dipakai untuk berenang, atau mungkin peralatan-peralatan makannya di sana. Nah, kita harus memantau prepare yang kita akan laksanakan, yang akan kita kunjungi ke destinasi berikutnya. Nah, nggak mungkin kan kalau kita mau ke pantai, kita pakai baju yang super tebal, pakai jaket yang begitu tebal. Padahal kita mau ke pantai. Kita tahu ya, pantai itu panas gitu ya, panas tidak ada terpal di atasnya gitu ya. Nah, itu yang namanya persiapan. Maka pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam kehidupan kita ini harus kita jawab dan harus kita tuntaskan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ini ya. Kalau tadi kita berbicara tentang manusia versi sainsnya atau keistimewaan manusia dari sisi uh, ya sains ya, keilmuan. Nah, sekarang kita akan bahas istimewanya manusia dari sisi Al-Qur'an. Oke. Ternyata Allah juga menciptakan manusia itu dengan berbagai keistimewaan yang Allah berikan. Nah, buktinya apa? Nah, aku dapat gitu ya dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat di dalam surat Al-Hijr gitu ayat 28 yang punya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar. Ini. Nah, kalau kita pelajari tentang bahasa Arab ya, kaidah tentang ini. Nah, itu adalah ada taukid di sana atau ada penegasan di sana. Ini sesungguhnya aku benar-benar telah menciptakan manusia. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab adanya nun taukid atau ada kaidah taukid di sana, itu artinya apa? Informasi itu sangat penting. Informasi itu Allah meminta kepada manusia untuk informasi ini benar-benar diperhatikan. Jangan ragu gitu kan, jangan ragu terhadap aku yang sudah menciptakan kalian. Nah, maka kenapa Allah menciptakan manusia dengan sebenar-benarnya? Nah, itu ada di dalam surat Al-Hijr.
Nah, kemudian bukan hanya itu, manusia itu istimewa, bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Ya Allah, ya Allah. Aku telah menciptakan Bani Adam, itu manusia, dengan yang mulia, gitu kan, dengan memuliakan, telah memuliakan. Nah, maka pernah nggak sih teman-teman semua gitu yang hadir pada hari ini melihat kontekstual ayat di dalam Al-Quran itu yang mengatakan bahwa hewan itu mulia? Gitu. Tidak ada, gitu kan? Tidak ada di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa hewan itu mulia, hanya manusia. Nah, kan ada gitu kan ayat Al-Quran yang memuji terhadap malaikat-malaikat. Nah, ada memang, tapi tidak seindah pujian yang Allah berikan kepada manusia. Kalau misalkan di dalam Al-Quran itu, ya Jibril, udah gitu, wahai Jibril, ya apalagi ya Rozak gitu kan, seperti itu gitu kan, hanya langsung kepada to the point kepada malaikat. Tetapi kalau manusia dia digunakan gitu kan dengan frase-frase yang indah, dengan kata-kata yang indah. Nah, maka ini kita bisa lihat bahwa manusia itu adalah sosok yang mulia yang Allah telah ciptakan kepada manusia. Nah, selain itu semua, ternyata manusia juga diciptakan dengan ahsani takwim, dengan seindah-indahnya penciptaan. Buktinya apa Sar ngomong kayak gitu? Di dalam surat At-Tin itu Allah berfirman, "Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin wa qad khalaqnal insana fi ahsani takwim." Ahsani takwim. Kalau kita lihat dari kaidah bahasa Arab lagi ya, ahsan, ahsani. Nah, ini adalah kalimat kalau dalam bahasa Inggris itu namanya superlatif atau yang menunjukkan paling gitu. Paling sempurna, paling baik, takwim, sebaik-baiknya ciptaan. Oke, sampai sini kita bisa melihat ya berbagai macam keistimewaan manusia. Oke, kalau tadi dikatakan bahwa manusia itu adalah sebaik-baik penyempurna, sebaik-baik ciptaan, seperti itu ya. Nah, kalau gak percaya, teman-teman bisa lah main kapan-kapan main gitu ya ke kebun binatang. Lihat tuh, apakah ada makhluk yang sebaik manusia? Atau boleh dibikin sebuah antrian binatang-binatang yang ada di kebun binatang tuh diantriin gitu kan, diantriin jadi gelombang. Misal gelombang pertama monyet dan kawan-kawannya, terus bandingin sama kita gitu, bandingin sama kita, ngaca apakah lebih baik mana gitu kan, monyet sama kita gitu kan, pasti jauh lebih baik kita gitu. Makanya Allah juga bilang kan, jangan rubah gitu kan, jangan rubah ciptaannya, karena ciptaan manusia itu begitu sempurna. Makanya kenapa nanti ada hukum Allah dalam ketika merubah fisik gitu ya, merubah fisik. Nah, makanya kenapa Allah juga melarang terhadap hal itu, karena manusia ahsani takwim, sebaik-baiknya ciptaan. Oke, banyak lah kalau misalnya kita ngomongin tentang keistimewaan manusia yang ada di dalam Al-Quran. Misal di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah juga berfirman bahwa manusia itu akan dijadikan seorang khalifah, seorang pemimpin. Nah, ini keistimewaan lagi untuk manusia yang gak didapatkan oleh hewan ataupun malaikat gitu kan, atau tanaman sekalipun gitu ya. Gak mungkin tanaman memimpin manusia gitu kan, gak mungkin seperti itu. Atau ketika Allah memberitahu nih di dalam Al-Quran bahwa manusia itu akan diberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33 gitu. Kemudian juga di dalam sejarah gitu ya, sejarah kalau teman-teman baca di dalam surat Al-Baqarah ayat awal-awal, nah itu ada kisah bagaimana seorang malaikat itu bersujud kepada manusia. Nah, ini kan menunjukkan satu keistimewaan lagi itu untuk manusia. Dengan segala macam keistimewaan yang ada di dalam manusia, gitu kan? Apakah hidup manusia hanya segini aja? Atau cuma dipakai tadi ya untuk caper, atau untuk cuma mager, males gerak, atau cuma buat ngerasain baper-baper doang? Kan enggak gitu kan, sayang sekali manusia yang begitu sempurna, manusia yang istimewa tadi cuma dipakai untuk hal-hal yang sia-sia belaka gitu kan. Makanya kenapa sih tema hari ini tuh kita judulnya tuh Finding Myself. Nah, ini diawali dengan tadi keistimewaan-keistimewaan kita. Oh, kita tuh ternyata istimewa loh. Karena ada ya orang-orang yang tuh yang menganggap aku tuh apa sih gitu kan. Aku bisanya apa sih? Nah, padahal kita bisa lihat dalam diri kita itu berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan gitu. Nah, maka jati diri itu penting, Cah, gitu. Dan teman-teman semua, jati diri itu penting gitu kan. Ketika kita ingin melangkah ke depan gitu kan, ke masa depan yang akan datang, kita perlu jati diri. Kita perlu yang namanya peta hidup, pemetaan gitu. Sebagaimana di awal tadi dikatakan, kalau kita mau ke pantai, pasti kita akan mempersiapkan hal-hal yang mau kita bawa ke pantai, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita berbicara tentang jati diri ya, atau tujuan apa sih sebenarnya manusia diciptakan. Nah, aku jadi ingat gitu ya, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 gitu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Gitu. Ya Allah, kamu tuh diciptakan dari jin dan manusia tujuannya buat apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Oke, maaf ya, terlalu cepat ya. Iya, Ini Kak. untuk Masya sorry Allah, sorry. semangatnya luar biasa ya. Ya, saya tersalurkan ini. Oke. Masya Allah. Diulang dari mana nih? Ya tadi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang jati diri, nggak enak ya. Aku biasa cepet soalnya. Oke, oke, oke. Ya, jadi kalau kita berbicara aneh ya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang jati diri, nah aku jadi teringat gitu ya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya tuh wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yaitu Allah itu sudah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang namanya jati diri, nah ini hakikatnya adalah manusia itu adalah menjadi seorang hamba gitu kan, mengabdi kepada Allah dalam konteks apa ya, tanda kutipnya itu untuk beribadah. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang ibadah, nah ibadah itu konteksnya nggak melulu tentang sholat, nggak melulu tentang ngaji di masjid, nggak melulu tentang zakat, puasa, pergi haji jika mampu. Nah, itu ya bukan seperti itu gitu. Tetapi konteks ibadah itu luas. Jadi ketika kita niatkan lillah, semua pekerjaan itu bisa bernilai ibadah. Contoh, misal kita mau makan. Nah, meskipun makannya dengan lauk tempe ataupun dengan ayam sekalipun, tetapi kita niatkan dengan makan ini, insya Allah akan menjadikan tenaga untuk saya untuk berdakwah lagi. Nah, itu bisa bernilai ibadah. Tidur pun gitu kan, itu kan menjadi ibadah ketika diniatkan untuk menjadi lillah gitu kan, untuk menjadi ya lillah gitu kan, untuk menjadi aktivitas dakwah kita gitu dan lain-lain. Dalam hal ini kita juga sebagai mahasiswa ya, untuk apa sih kita berlelah-lelah buat cuma dapat nilai, istilahnya kalau misalkan sekarang tuh buat apa IPK tinggi tapi kalau main-main doang gitu kan. Nah, kita enggak gitu kan, mahasiswa yang plus plus dalam tanda kutip, mahasiswa yang bukan hanya memikirkan tentang akademik. Nah, ini juga berbicara tentang bagaimana dia dalam mengelola waktunya untuk kegiatan dakwah juga seperti itu. Nah, tadi ya, jadi kalau kita berbicara tentang hidup itu pasti punya tujuan, tujuan kehidupan manusia. Nah, maka ini yang harus kita yakini, gitu kan? Yang harus kita yakini sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, gitu kan? Mau kita jadikan alur kehidupan kita itu seperti apa? Kita mau hiasi langkah kita itu mau seperti apa? Kalau kita masih menjadi mahasiswa nih, nah maka kita raih gitu kan, raih pundi-pundi pahala yang bisa kita dapatkan sebagai seorang manusia ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi akademik oke, dakwah oke gitu, taat kepada Allah oke, taat kepada orang tua juga oke. Jadi semuanya itu berjalan dengan baik gitu kan, berjalan dengan baik. Nah, maka tadi ya sudah disampaikan bagaimana keistimewaan manusia di dalam Al-Qur'an, kemudian jati diri. Nah, sehingga dengan ini semua kita mempercayai bahwa kita ini kan berasal dari Allah. Kemudian juga kita melakukan semua tujuan yang ada di dunia ini ya tadi untuk mempersiapkan kembali kepada Allah. Dalam artian kita tuh hidup di dunia ini sebenarnya untuk beribadah. Kita bisa bertemu di sini, kita ngobrol-ngobrol di kajian Al-Mar'ah ini adalah merupakan bentuk dari persiapan, prepare gitu kan, prepare untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, realita yang akan datang di masa yang akan datang. Iya benar ya, masa yang akan datang seperti itu. Oke, jadi itu ya. Dan kalau kita berbicara tadi, kalau misalnya tujuan kita sudah ketemu dan seburuk-buruknya manusia, aku pikir gitu kan, ketika berbicara tentang seburuk-buruknya manusia, cita-cita mereka ya tadi mau masuk surga atau mau menjadi lebih baik, itu kan pasti selalu ada di dalam naluri kecil mereka. Nah, kalau kita berpikir menjadi baik, nah baik itu nggak bisa sendiri ya, baik itu kita nggak bisa lakukan sendiri. Kenapa? Karena apa ya, terlalu rapuh lah kalau misalnya kita bilang. Kalau kita baik sendiri itu terlalu rapuh, karena setan itu punya berbagai macam cara, 1001 macam cara untuk meruntuhkan gitu, meruntuhkan niat baik kita. Nah, maka kalau kita kalau kita sendirian di tengah hiruk pikuk kehidupan yang hari ini sedang tidak baik-baik saja, nah itu bukan solusi gitu kan. Maka dalam hal ini kita mencari jati diri, kita sama-sama berjuang
bukan dalam rangka untuk baik seorang diri, bukan dalam rangka sukses sendirian, tapi juga kita harus sukses berjamaah gitu kan, sukses bersama-sama gitu. Jadi sehingga dalam hal ini tetaplah gitu, tetaplah jadi setetes air yang bening gitu, meski dihadapkan dengan kondisi yang gersang, dengan dihadapkan oleh matahari yang begitu panas, tapi tetaplah jadi embun yang menyejukkan gitu. Oke, mungkin itu ya sekilas tentang feeding myself. Aku terlalu cepat, jadi materi itu terlalu ke sana ya. Masya Ya nggak apa-apa lah ya. Allah. Iya, nggak apa-apa, Kak. Masya Allah materinya luar biasa ya gitu, mengingatkan kita bahwa kita tuh sebenarnya punya loh tujuan hidup, bukan hanya kayak mengikuti arus lingkungan gitu Kak. Kalau kata itu tuh air, mengikuti air yang mengalir gitu. Jadi kita diciptakan di dunia itu pasti ada tujuannya gitu. Dan begitupun tadi Kak Sarah udah membahas gitu, tujuan kita di dunia itu mau ngapain gitu, apakah hanya untuk mencari jati diri atau mencari kesenangan tersendiri gitu. Nah, tadi kan Kak Sarah sudah membahas tuh terkait apa bedanya, tentu ada bedanya antara hewan dan manusia gitu. Nah, sebelumnya bedanya kita dengan makhluk yang lain itu tentunya akal ya Kak Sarah. Nah, berarti kalau kita punya akal yang berbeda, nah kemungkinan kita itu pasti ingin mau melakukan yang bermanfaat atau kegiatan yang bermanfaat atau ingin menjadi yang merusak di muka bumi ini. Itu kan sebenarnya udah menjadi khas khas apa ya? Khas dalam diri kita gitu. Apakah kita ingin menjadi yang apa ya, bermanfaat atau ingin yang malah merusak gitu. Nah, bagaimana tuh menurut Kak Sarah yang seperti itu, yang memiliki ciri khas yang tersendiri gitu? Oke, baik. Ya, jadi tadi disampaikan ya bahwa akal itu menjadi penentu pembeda antara makhluk lain dengan makhluk, ya, dengan makhluk manusia dengan makhluk lain. Nah, tapi pertanyaan gimana Sar kalau misalkan ternyata ada manusia-manusia yang justru uh, terpaut jauh gitu kan, istilahnya kok ini akhlaknya buruk banget gitu kan, kok ini akhlaknya buruk banget. Nah, ini juga tergantung terhadap mafhum si orang tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa yang namanya keimanan yang produktif, tadi udah sempat dibahas sebelumnya. Jadi ada itu. Oke, Halo Kak? jaringan Iya. muter. Oke, gitu ya. Nah, itu. Jadi tergantung dari pertanyaan mendasar kita. Ada orang-orang yang ya dia mengira bahwa manusia itu tinggal pek gitu kan, diturunkan untuk mengisi bumi yang kekosongan ini gitu kan. Hanya sekedar itu, padahal enggak gitu kan. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa manusia itu tercipta dengan sendirinya atau dari proses evolusi itu sendiri. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab inilah gitu kan yang akhirnya membuat peta kehidupan manusia itu jadi macam-macam. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang lurus gitu kan. Jadi bervariasi gitu. Nah, makanya kenapa tadi di awal penting banget menjawab 3 pertanyaan mendasar ini gitu kan. Sehingga kita bisa mengetahui tujuan langkah kita selanjutnya tuh apa. Oh, kalau kita dari Allah, kemudian bakal kembali kepada Allah, mungkin nggak sih tengah-tengah atau ngapain kita di dunia ini nggak sinkron dengan 2 pertanyaan sebelumnya? Kan nggak. Otomatis kita akan mempersiapkan, oh iya ya bener, Allah kan udah nurunin kita nih, udah menciptakan kita. Nah, bakal balik lagi kembali kepada Allah, di mana di situ ada yang namanya pertanggungjawaban. Gak mungkin dong gitu kan dengan segala macam hiruk pikuk seperti itu kita akan mempersiapkan dengan minim atau justru kita nggak akan mempersiapkan sama sekali, itu kan nggak mungkin. Begitu kira-kira. Jadi yang membedakan itu tadi jawaban atas 3 pertanyaan dasar. Oh, Masya Allah. Nah, lanjut ya Kak. Nah, terus gimana tuh Kak cara agar kita itu tahu aktivitas kita dalam memenuhi naluri dan juga kebutuhan pokok kita yaitu goriza dan hajatul adawiyah gitu. Nah, sesuai dengan perintah dan larangan Allah tentunya gitu. Nah, bagaimana caranya tuh Kak agar aktivitas kita itu selalu apa ya kayak tahu oh ini larangan Allah, ini perintah dari Allah. Nah, kayak
termasuk tadi yang dalam memenuhi kebutuhan gitu, hajatul udhiyah dan mubarizah. Oke. Ya, jadi kalau kita tadi pretolin lagi, ternyata di dalam manusia itu juga ada yang namanya gorizah atau yang namanya naluri. Nah, ternyata bukan hanya manusia itu kan yang punya naluri, hewan pun punya itu kan yang namanya naluri. Nah, naluri ini kita bedakan dulu ya. Jadi berdasarkan kriterianya, naluri itu terbagi menjadi 3 macam jenisnya. Ada naluri mempertahankan diri, nah ini contohnya adalah atau mempertahankan diri ataupun eksistensi diri. Nah ini dapat terjadi ketika misal Syarita mau ditonjok orang, gitu ya, mau ditonjok orang padahal Syarita gak salah apa-apa, gitu kan. Nah ini terus Syarita otomatis nangkis, gitu kan. Nah ini adalah bentuk dari tadi fitrahnya manusia itu untuk mempertahankan diri itu punya, gitu. Terus yang kedua, misal tentang naluri beragama, tadayun namanya, gorizah tadayun. Nah, di mana gorizah tadayun ini juga ada di setiap manusia. Mau dia agamanya Islam, mau dia agamanya non-Islam gitu kan, ataupun bahkan ateis sekalipun. Nah, buktinya seperti apa? Misal ketika ada kondisi yang bahaya, gempa bumi gitu kan di sebuah gedung tinggi yang lantainya itu 100 gitu kan misalkan. Nah, itu kebayang ya, guncangan itu kerasa banget pasti, gitu kan. Gitu. Nah, ketika otomatis dalam keadaan bahaya seperti itu, seorang ateis sekalipun dia pasti akan punya naluri untuk meminta pertolongan, gitu kan, meminta kepada sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang lebih mulia dibandingkan manusia. Nah, ini adalah bukti bahwa ternyata setiap manusia, baik Islam ataupun non Islam sekalipun, dia punya yang kita punya rasa lapar, kita punya rasa ngantuk, kita punya rasa haus, itu adalah bentuk dari kebutuhan jasmani gitu kan. Kebutuhan jasmani yang pasti ada gitu kan di seluruh manusia yang ada di muka bumi gitu. Hoax lah kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa manusia itu bisa hidup tanpa makan bertahun-tahun kecuali dengan Allah yang mengistimewakannya. Contoh misal kayak Ashabul Kahfi gitu kan, itu bertahun-tahun tidur tanpa makan tapi bisa hidup. Nah itu ada keistimewaan-keistimewaan kan. Tapi normalnya manusia itu pasti butuh makan. Nah dalam memenuhi kebutuhan makannya gitu kan, manusia itu juga kan terpengaruh dengan tujuan manusia hidup. Kalau dia berbicara tentang manusia itu hanya hidup hanya untuk menikmati, dia nggak akan berpikir boleh atau tidak boleh dalam melakukan sesuatu. Misal dia mau makan, kemudian tujuan hidup di dunia dia hanya untuk hanya untuk makan gitu kan, hanya untuk mengisi kesenangan-kesenangan, maka dia akan mendapatkan makanan dengan cara yang halal dan haram sekalipun, gitu kan, dengan cara yang boleh ataupun tidak boleh sekalipun. Karena apa? Karena dia memandang bahwa hidup itu tidak penting. Nah, berbeda dengan orang yang menganggap kehidupan itu penting. Kehidupan itu adalah dalam rangka mempersiapkan diri menuju ke akhirat, misal seperti itu. Nah, ini adalah dia akan mencari makan, mencari rezeki, mencari perbuatan-perbuatan yang pasti akan sesuai dengan tujuan hidup dia, tujuan taat dia, tujuan lillah dia, gitu. Jadi tidak akan meleset gitu kan. Adapun meleset mungkin ada belok sedikit atau tersandung sedikit. Nah, ini adalah bujuk rayu setan. Nah, tergantung juga bagaimana seorang manusia ini dalam mempertahankan tujuan dia. Banyak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat tuh ada orang-orang yang pada awalnya dia istiqomah, tapi ketika di akhir ternyata justru dia berbelok gitu kan. Makanya kenapa sih ada quotes-quotes gitu ya, perjuangan itu bukan tentang siapa yang memulai atau siapa yang berada di barisan pertama kali gitu, tapi siapa yang berada di akhir nanti
gitu kan. Kunci istiqomah kan seperti itu. Nah, maka ini gitu kan yang menjadi kewajiban kita gitu kan dalam mencapai tujuan kehidupan manusia itu, dan juga mempertahankan agar tujuan itu benar-benar tercapai. Nah, tadi dikatakan di akhir bahwa nggak bisa sendirian gitu kan. Baik itu nggak bisa sendirian, dia harus bersama-sama, berjamaah. Maka ketika dia jatuh, nggak akan ada tangan yang menolong gitu kan. Kecuali kalau ada dalam jamaah gitu. Kalau ada dalam jamaah, ketika dia terjatuh, akan ada tangan-tangan yang menyatukan. Ketika dia lelah gitu kan, akan ada punggung-punggung yang menguatkan. Ketika dia merasa bahwa kehidupan ini begitu sesak, bakal ada gitu kan kehidupan teman-teman yang menguatkan kembali. Nah, itu adalah fungsi dari jamaah. Maka sebenarnya mencari jati diri kita sendiri juga perlu gitu kan, dihadapkan dengan orang-orang lain, dipancing dengan orang-orang lain, diingatkan kepada orang-orang lain gitu. Jadi baik itu nggak bisa sendirian, harus berjamaah. Sampai situ ya. Oke, ada lagi nggak? Ya Allah. Tadi kan Kak Sarah udah ya membahas terkait bukti penciptaan manusia itu. Terus manusia itu adalah makhluk terbaik dengan proses penciptaan terbaik gitu. Nah, terus ada juga Kak Sarah bahas terkait sifat atau karakter manusia itu yang seperti apa. Pembedaan akal manusia dan akal hewan tentu beda gitu ya Kak. Dari sikap perlakuan juga beda dan kalau mungkin dari kebutuhan pokok pasti hewan juga akan makan gitu, manusia juga begitu gitu. Tapi dari segi akal tentu beda gitu. Yang dimana kalau hewan itu ya contohnya kucing gitu ya. Kalau kucing ingin apa ya memenuhi naluri nau dia gitu, naluri nau ya. Naluri nau apa tadayun? Nau. Nah, naluri nau dia ya dia pasti melakukannya di depan kita gitu, di depan halayak umum gitu, berbeda dengan manusia yang punya akal gitu. Dari situlah bedanya akal manusia dengan akal hewan gitu. Nah, terus juga tadi membuktikan keimanan terhadap Allah dan Al-Qur'an gitu. Bagaimana manusia itu ya tentu hidupnya itu bukan hanya lurus kayak air mengalir gitu. Tentu kita punya landasan landasan hidup yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Yang dimana tentu kita hidup harus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu, bukan berdasarkan aturan yang dibuat oleh manusia gitu. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia tentu tadi itu ya, untuk beribadah dan untuk taat kepada Allah gitu. Nah, mungkin kalau kesimpulan yang tadi, kesimpulan utama yang Sarita ambil gitu, landasan dasarnya kita itu uh, dari mana akan kemana setelah, dari mana untuk apa dan mana setelah kehidupan ini gitu. Nah, termasuk juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, membuktikan proses berpikir kita itu uh, apa untuk keimanan kita itu terus seperti apa ke depannya gitu. Apakah kita akan mengikuti alur yang seperti air yang mengalir gitu atau kita benar-benar ingin mencari jati jati diri kita dalam seorang muslim gitu atau muslimah gitu. Nah, mungkin eh, nggak terasa gitu ya Kak, kita ngobrol udah hampir sejam, hampir setengah jam lebih gitu. Nah, mungkin sebelumnya karena belum ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton gitu. Nah, mungkin Kak Sarah bisa nih ngasih closing statement dulu atau ya pencerahan untuk kita. Sebenarnya kita tuh gimana sih dalam hidup itu yang seperti apa yang sebenarnya penciptaan manusia yang terbaik gitu. Oke, udah selesai aja ya. Oke, eh, sedikit aja sih berbicara tentang tadi ya, finding myself, pencarian jati diri, di mana semua itu bermula dari pertanyaan mendasar, di mana pertanyaan mendasar itu hanya kita gitu kan, hanya kita yang bisa menjawabnya dan melakukannya. Jadi bukan hanya ucapan di bibir gitu kan, tetapi juga pelaksanaan pembuktian dalam bentuk aplikasi dalam kehidupan. Nah, kemudian juga poin penting lagi yang harus kita perhatikan, yang namanya pencarian jati diri itu tidak boleh lepas dari yang namanya jamaah. Karena tadi menjadi baik dalam hiruk pikuk kehidupan yang luar biasa ini tidak bisa dilakukan sendirian gitu. Nah, maka pesannya adalah berjuang terus, berjuang untuk menemukan pencarian jati diri, dan juga berjuang untuk mencari tim-tim solid, mencari jamaah yang bisa menguatkan, yang bisa mendampingi, yang memberikan nasihat di kala futur, di kala lemah, dan di kala kita merasakan bahwa kehidupan ini tidak lagi berarti untuk kita. Nah, maka salah satu quotes yang akan Sarah sampaikan dalam kesimpulan hari ini adalah
berjuang tanpa adanya keyakinan, tanpa adanya akidah, itu akan sangat rapuh kalau tidak dibarengi dengan kepercayaan tadi. Karena akan ada 1001 alasan untuk membuat kita menyerah. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang bertahan, itu cuma ada satu alasan, yaitu Allah. Sami'na wa ata'na. Oke, mungkin itu Syahrita. Masya Allah. Oh iya, ini Kak, ada yang bertanya gitu. Nah, izin Oh, ada. bertanya, iya ada, baru masuk Kak. Izin bertanya, moderator dan narasumber, manusia itu makhluk sosial. Seberapa besar pengaruh lingkungan sosial pada pencarian jati diri seorang manusia? Oke. Lalu udah closing statement bagus-bagus ya. Oke, gak apa-apa, gak apa. Ya, jadi tadi proses pencarian jati diri itu bukan hanya berdasarkan dari internal kita, gitu kan. Bukan berdasarkan dari kita sendiri nih gitu kan yang menemukan jati diri itu. Tapi juga kita perlu bantuan dari eksternal, perlu bantuan dari sokongan orang lain, ilmu ataupun informasi ataupun sakofa yang masuk itu juga mempengaruhi terhadap pembentukan jati diri kita. Maka lingkungan itu termasuk dalam kategori eksternal gitu kan, di mana eksternal itu juga berpengaruh. Pembentukan jati diri kita seperti itu. Oke, ini ada sambungannya lagi Kak. Dari penanya yang sama, jika akal membedakan manusia dengan hewan, lalu bagaimana manusia dengan jin yang juga memiliki akal? Oke. Oke, jadi kalau kita berbicara tadi ya, kalau konteks manusia membandingkan atau mengkomparasi manusia dengan hewan, itu secara physically gitu kan, secara kelihatan itu pasti kelihatan gitu kan perbedaannya dari sisi fisik, dari sisi penggunaan akal. Oh, manusia punya akal, hewan nggak punya gitu kan. Kemudian banyak hal-hal lain ya yang membuat perbedaan signifikan antara manusia dengan hewan. Tapi bagaimana membandingkan manusia dengan jin gitu. Nah, yang namanya kita ya, kalau misalkan kita mempelajari tentang hal-hal yang goib, nah, mana hal-hal yang harus kita percayai, mana hal-hal yang harus kita pegang, dan mana hal-hal yang sebenarnya itu menjadi sebuah kepercayaan aja gitu kan kepada kita. Nah, maka ketika kita membandingkan manusia dengan jin yang sama-sama mungkin tadi ya sesuai dengan Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu Allah udah menciptakan manusia dan jin buat beribadah. Dah, udah gitu kan, ketika sudah ada penjelasan masyarakat berkaitan dengan hal itu, kita meyakini bahwa kita dan jin, nih misalkan di sini ada jin ya, atau di Sahih itu ada jin gitu ya. Nah, itu juga sama gitu kan. Tujuannya adalah untuk penciptaan mereka itu untuk beribadah juga sama seperti manusia. Nah, maka di luar konteks hal itu, apakah jin juga punya akal atau tidak, apakah jin kehidupannya sama dengan manusia atau tidak, nah itu adalah di luar jangkauan manusia. Nah, di mana kita tidak perlu sibuk-sibuk untuk mempertanyakan terhadap hal itu. Nah, kita fokus terhadap bagaimana seorang manusia itu tadi kesempurnaan dan keistimewaan yang sudah diciptakan Allah kepada manusia, maka kita buktikan terhadap hal itu. Nah, adapun tentang yang lain-lain gitu kan, itu adalah informasi-informasi yang Allah berikan berkaitan dengan syara. Nah, jadi berkaitan dengan hal-hal goib, malaikat, kemudian malaikat, jin, kemudian surga dan neraka, hal-hal goib yang tidak bisa kita indra hari ini, nah kita harus mempercayai dan memegang teguh terhadap penjelasan syara. Gitu, tidak bisa menyertakan akal di sana. Gitu. Seperti itu mungkin. Masya Allah. Udah nggak ada pertanyaannya lagi, Kak. Kalau ada tanggapan, ya silakan. Kalau mau ada tanggapan, silakan chat di kolom komentar.
Masya Live Allah. itu sampai berapa menit tuh maksimal? 1 jam, Kak. 1 jam ya? Kita udah berapa jam? Udah 1 jam ya? Belum? 9 menit lagi. Kak, ada yang 9. ini. Nih. Kita sudah menemukan jati diri sebagai seorang muslim. Lingkungan sosial mendukung, tetapi lingkup yang lebih besar lagi yaitu negara memaksa kita untuk tidak taat kepada Allah. Langkah seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu, Oke, Kak. ini dijawab pada batch-batch setelahnya. Jadi stay tune terus untuk menyaksikan batch-batch setelahnya. Jadi Tuh. kita Oke? tuh ada talk show ya Kak. Jadi insya Allah bakal ada kajian selanjutnya setelah ini. Jadi insya Allah pertanyaan ini akan dijawab di kajian selanjutnya. Tadi benar ya kata Kak Sarah. Jadi tetap stay tune di Instagram kajian Al-Mar'ah. Insya Allah di situ akan dibahas sampai tuntas, sampai akhir pembahasan kajian di Muslimah Talk Show ini. Jadi, Ya. iya, oke siap. Oke baik, tetap stay tune di kajian Al-Mar'ah. Insya Allah akan tetap di-share gitu. Dan ini juga bakal di-save live streamingnya gitu. Dan insya Allah kita akan kabari lagi kajian selanjutnya di feed Instagram dan teman-teman tetap stay tune. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya yang menonton pada pagi hari ini. Pagi atau siang ya? Pagi ya, masih pagi. Siang lah. Oh, udah siang ya. Oke. Dan terima kasih juga kepada pemateri kita pada siang ini yang Masya Allah luar biasa gitu. Insya Allah jangan lupa pantengin terus Instagram kajian Al-Mar'ah. Oke, sebelum kita tutup kajian pada siang ini, alangkah baiknya kita istighfar 3 kali dulu dan doa kafaratul majelis. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semua, terutama kepada Kak Sarah yang udah memberikan materi yang luar biasa. Semoga tercerahkan kepada teman-teman yang masih mencari jati diri gitu. Jika masih ada pertanyaan, silahkan DM di Instagram Kajian Al-Mar'ah. Insya Allah akan dijawab oleh teman-teman kita yang ada di Kajian Al-Mar'ah. Oke, terima kasih Kak Sarah. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi juga. wabarakatuh. Sehat-sehat Waalaikumsalam. kuliahnya. Aku juga sih. Ya, siap. Lagi garap skripsi nih. Masya Allah, semoga dilancarkan. Amin. Oke. Amin. Oke, Kak. Kasih cari. Iya.